Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, hadiri Rakernas Projo, yang digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, hari Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023. Agus Harimurti mengapresiasi acara yang digelar untuk menumbuhkan semangat lebih baik lagi bagi bangsa dan negara Indonesia. Simak selengkapnya. Iya, saya dan teman-teman Demokrat menghadiri undangan dari Projo. Hari ini menyelenggarakan Rakernas. Tadi juga dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Jokowi, dan saya juga bersama-sama dengan para kolega partai-partai politik sahabat. Tadi ada Pak Erlangga, Ketum Partai Golkar, Pak Zulkifli Hasan, Ketum Partai Amanat Nasional, dan yang lainnya, termasuk teman-teman dari Gerindra. Yang jelas tadi kita mendengarkan sambutan dari Pak Jokowi bahwa tantangan Indonesia ke depan tentu semakin kompleks, diharapkan dengan dunia yang juga terus penuh dengan tantangan. Kita berharap Indonesia semakin maju, semakin sejahtera di masa depan. Dibutuhkan kesiapan kita semuanya, dan itu harus dimulai dari kesiapan para pemimpinnya. Dan kita tahu beberapa saat lagi kita akan menjelang masa-masa penting, yaitu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Tentunya kita berharap hadir pemimpin-pemimpin yang memang memiliki kapasitas, memiliki integritas, sehingga bisa membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju, semakin sejahtera, dan bisa menghadapi berbagai tantangan ke depan. Saya pikir itu semangatnya. Saya sendiri selalu mengapresiasi acara-acara yang menghadirkan semangat untuk semakin baik lagi kita sebagai bangsa. Partai Demokrat juga terus memiliki komitmen. Tadi malam dalam pertemuan antar ketum parpol yang berada dalam koalisi Indonesia Maju di kediaman Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Kertanegara, saya juga menyampaikan hal serupa. Walaupun itu forumnya tertutup, tetapi kami berembuk dan menyampaikan pandangan-pandangan dan juga harapan bahwa hadir soliditas dan juga semangat yang sama, karena sekali lagi tugas dan misi yang diemban Pak Prabowo insya Allah jika terpilih menjadi presiden itu besar dan juga penting. Maka kita semua harus siap untuk mengambil peran yang baik. Kira-kira begitu. Mas, siapa nama cawapres yang dimajukan Demokrat di pertemuan semalam, Mas? Saya tidak akan membicarakan itu di sini karena itu adalah pertemuan tertutup. Saya tidak ingin keluar dari protokol itu. Dan yang jelas kami Partai Demokrat secara resmi sebetulnya juga sudah menyampaikan itu dalam berbagai kesempatan, dan pada akhirnya kami tetap pada posisi bahwa yang menentukan cawapres ya capres sendiri. Artinya Pak Prabowo lah sebagai capres yang telah kami usung dan deklarasikan secara resmi dan terbuka pada tanggal 21 September yang lalu. Kepada beliaulah kami menitipkan harapan-harapan, termasuk kami menitipkan sejumlah agenda untuk perbaikan ke depan, termasuk juga hal-hal yang baik yang telah dicapai selama ini ya bisa dilanjutkan. Tetapi tentu jujur dan kita terbuka mengatakan ada ruang untuk perbaikan dan kerja keras selanjutnya, dan itulah yang menjadi titik berat dari perjuangan kami sekarang. Mas terkait nama cawapres dari Pak Prabowo, apa itu menunggu keputusan MK, Mas, mengenai usia capres cawapres minggu depan, Mas? Ya, bisa jadi demikian, tapi sekali lagi memang sebaiknya langsung ditanyakan kepada beliau. Yang jelas tadi malam kita dengar bersama, beliau sendiri masih mempertimbangkan antara 4 nama, 4 opsi, 4 figur yang diharapkan bisa membawakan kemenangan yang lebih baik. Dan ini juga penting karena sebelum bisa melakukan hal-hal yang baik ke depan harus dimulai dari kemenangan dalam kampanye dalam pemilu 2024 ini. Tentunya itu yang menjadi prioritas. Sekali lagi selebihnya kami serahkan sepenuhnya kepada beliau, Pak Prabowo, untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Tentunya yang bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya, selain kemenangan tapi juga hal-hal yang mendasar di bawah kepemimpinan beliau, insya Allah jika terpilih menjadi presiden ke depan. Berarti apapun disetujui oleh Demokrat berarti, Pak? Kenapa? Siapapun yang dipilih nantinya cawapresnya akan disetujui dan akan didorong. Sesuai dengan apa yang kami deklarasikan pada minggu-minggu yang lalu, bahwa kami ingin Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, menjadi pemimpin kita semuanya. Dan ruang atau otoritas itu ada di beliau untuk bisa menentukan cawapresnya.
Saya senang bahwa Pak Prabowo itu kendati Demokrat sebagai pendatang terakhir dalam koalisi Indonesia Maju ini, saya rasa teman-teman mengikuti dinamika ketika itu, Demokrat di rumah sebelumnya dan sekarang berada dalam rumah dan koalisi yang baru bersama Indonesia Maju ini. Saya senang karena beliau benar-benar membuka ruang untuk berdiskusi. Walaupun kami yang terakhir datang, tapi juga diperlakukan dengan baik, dengan setara, dengan terhormat, dan didengar. Yang paling penting adalah didengar aspirasinya apa. Jadi beliau tadi malam juga mencatat hal-hal yang disampaikan oleh para ketua umum partai. Dan dengan demikian, kami lebih fokus ke sana. Jadi tidak kepada siapa dan lain sebagainya, kami ingin Pak Prabowo menang sebagai presiden. Mas Ahy, apakah betul menunggu putusan MK sebelum menentukan cawapres dari Pak Prabowo? Ya, tadi sudah ditanyakan, yang jelas bisa jadi seperti itu. Kita lihat, saya dengar ya awal minggu depan ini akan ada keputusan MK. Ya saya pikir kita ikuti bersama. Saya yakin kita semuanya penuh dengan excitement, tetapi juga menduga-duga kira-kira seperti apa akhirnya. Yang jelas tanggal 19 sudah sebentar lagi, kurang dari 1 minggu, awal dari masa kita bisa mendaftarkan diri ke KPU. Nah, yang jelas Partai Demokrat berharap ini diawali dengan baik, mudah-mudahan juga prosesnya berjalan dengan baik juga. Cukup ya. Terima kasih ya.